Karena di sana tuh ya saking banyaknya gitu bang. Banyak makhluk. Cuman yang lebih kuatnya di sana tuh kayak kerajaan Pajajaran tuh ada. Pajajaran. Pajajaran ada. Secara gaib ya bang. Iya, jadi hampir semua dari ujung ke ujung mungkin gunung ya, dari ujung ke ujung gunung tuh ya diliputi kayak satu dari sosok manusianya kayak zaman-zaman kerajaan. Juga kayak Nah, sekarang hari ini kita bakal ngebahas petaka Gunung Gede. Resek, boy! Iklan dulu ya guys ya, tadi banyak motor-motor yang lewat. Nah, sekarang kita mau ngebahas Gunung Gede. ya. Ada apa sih di Gunung Gede ini? Why? Ya, What apa? iya sampai dibuat filmnya bang. Ini banyak. Kalian pada tahu kan Gunung Gede? Sekarang filmnya lagi tayang ya. Tentang apa coba Jak? Tentang petaka Gunung Gede. Emang judulnya itu Maksudnya Gede kan? Bajingnya Gunung Gede tahu nggak? tahu. Tahu. Yang Ada. yang mana Jing? Hah? Gunung yang mana? Dia apa? Gunung yang gede. Gunung yang dua dia. Nah gitu bang. Pokoknya di Gunung Gede ini banyak banget kayak kejadian-kejadian mistis yang diceritakan sama para pendaki nih bang. Kayak ada yang kalau nggak salah ada 3 pendaki gaib tuh. Soalnya ada dulu itu katanya ada 3 pendaki yang hilang di Gunung Gede ini. Apalagi di jalur Santana Bintana apa sih? Salah Bintana maksudnya di situ tuh. Itu sering banget katanya. Soalnya banyak yang hilang juga dari situ bang. Nah berhubung itu bang, saya pengen tahu juga nih bang. Kalau di gunung-gunung itu ada apa sih bang? Kok bisa semistis itu gitu bang? Oh ini juga pak, ini pendaki gunung nih. Pendaki ya? Pendaki iya. Asia doang yang bukan pendaki. Iya makanya ganti nih bang, kalau kita sampai tembus nih feel-nya, abang harus mendaki gunung ya. Kayak siap Biar bang. ngecilin badan gitu. Iya kecilin banget. Kalian mau nantang cara ini dedemit Gunung Gede? Yes, Kok ekstrim ya? yes, kita punya challenge. Setuju gak ya? Iya. Kalau kita nyampe di 20.000 penonton, Bang Jadun kita ajak ke Gunung Gede. Harus mau. Iya, Bang Pendi Setuju. ke Gunung Gede kalau viewer Setuju. kita sampai 20.000 sama like-nya 200 lah. Yo kawan-kawan, Iya. dibantu. Gimana Bang Pendi? Gimana? Ayo, bantu. Disponsori oleh Bang Siap. Ucok nih. Siap. Siap katanya. Siap. Harus Dan siap. jangan lupa ya. Deal ya. Deal. Kius kan nih, kius. Nih deal ya. Siap, Berarti buat kalian sobat Trepo jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya. Positif ini. Iya, gitu. Ya. Bicara masalah gunung sih sebenarnya selain Gunung Gede juga banyak sih kayak hal-hal mistisnya lagi. Terlepas mungkin kayak udah tempatnya mungkin banyak hutan, Iya. ya kan? Terus banyak apa sih? Kayak penampakan hantu mungkin banyak. Apalagi yang memang mayoritas orang ke sana tuh kayak pendaki mungkin puluhan atau mungkin jutaan orang. Mungkin kalau dari dulu mah Kayak apa sih ratusan, wisatawannya mungkin ya? Jutaan kalau Iya. yang naik nanjaknya. Belum juga biasanya sih gitu ya. Yang namanya gunung tuh kayak banyak kampung-kampung gaib tuh pasti ada. Jadi kayak orang tuh tersesat di gunung kayak ngelihat seakan-akan dia tuh kayak di darat gitu. Terus kayak seakan-akan dia tuh kayak ngelihat kampung dia sendiri gitu. Sehingga dia masuk padahal itu masih di posisi Gunung Gede. Ya masih di hutannya gitu. Masih di hutan. Mungkin kayak kuburan-kuburan mungkin zaman dulu ya kan, zaman penjajah atau mungkin zaman sebelum penjajah lah. Itu pasti banyak yang memang meninggal di situ. Secara memang meninggalnya tuh kayak maksudnya kayak tragis gitu. Oh, itu pasti banyak. kayak misalnya jatuh ke jurang. Misalnya jatuh ke atau jurang. ada binatang buas yang Atau misalnya binatang buas atau mungkin kayak hilang tanpa cerita aja udah hilang. Itu pasti ada kayak gitu. Soalnya ini Bang kan sekarang banyak podcast juga kayak apa sih yang membahas nih cerita-cerita mereka itu mendaki gunung gitu Bang. Cerita-cerita mereka menemukan hal-hal gaib kayak teman kita ya yang siapa si Fahri ya. Iya. Fahri pernah dia waktu ke gunung apa?
Kuta, dia pernah kayak lihat suatu makhluk di atas hitam, kata dia udah kayak helikopter gedenya gitu, tapi hitam gitu bang. Iya. Dia sampai ini aja, padahal dia orangnya yang nggak terlalu kemistisan ya, nggak percaya, tergantung kayak nggak percaya gitu. Tapi dia dia sendiri katanya di rombongan itu dia sendiri ya. Pas Dia waktu sendiri. di motor. Iya, dia sendiri yang ngelihat itu, katanya itu apa kayak gitu. Mungkin kayak ngikutin terbang gitu. Iya, terbang di atas kayak helikopter gitu kalau kata dia, gedenya bayangan Itu sebelum di gunungnya apa udah di gunung? Sebelum Sebelum Lagi pas pemberangkatan. di jalannya. Oh di jalannya, masih jauh lah ke gunungnya, Nggak terlalu jauh sih itu ya. kilometer lah, kilometer. Ya bisa jadi mungkin ya dari energi gunung itu juga mungkin. apa disambut gitu. Iya, kayak dia tuh mungkin lebih peka gitu, lebih peka mungkin hal-hal kayak gitu. Karena gini bang, kita bawa 5 orang, biasanya di gunung tuh ramai ya, nggak mungkin 1 orang 2 orang. Kalau 1 orang tuh jomblo mungkin. Itu mama. Oh kesana ya. Tapi ini udah aman kan? Hah? Udah aman kan? Aman jomblo ya. Mungkin kameramen jomblo. Udah jangan ditanyakan kejombloan sekarang itu malam apa bang? Oh iya benar-benar. Malam sakral sih. Ya mungkin gini loh, kayak misalkan kita berangkat nih 5 orang, pergi ke sana. Nah di antara 5 orang itu mungkin salah satunya pasti ada yang kalau bahasa sekarang tuh mungkin kayak indigo. Indigo. Indigo tuh Bukan tetap Indihome. bukan. Indigo tuh lemot gitu. Wah, kacau. Enggak, sebenarnya Indihome itu cepat, sangat cepat. Kan saya kan belum jelasin kan. Iya. Itu udah main potong-potong aja. Iya, ya, biar itu siapa ya? Perasaan nggak di sini dia. Balik. Iya, gitu, Bang. Indigo ya. Oke. Lanjut. Ya intinya gitu bang, jadi setiap 5 orang tuh pasti ada yang indigo. Tapi indigo juga, ya kalau saya jelasin kan terlalu panjang juga ya. Indigo itu ada beberapa versi. Indigo memang secara melihat langsung makhluk gaib, istilah mungkin sekarang tuh hantu lah. Ada indigo yang memang kayak cuman ngerasain hal-hal yang memang bersifat kehadirannya tuh ada gitu. Kehadirannya. Kayak dia tuh cuman ngerasa doang. Ada yang memang kayak cuman kayak gini loh, di tempat itu misalkan angker, dia ngelewat terus kayak apa sih kayak tiba-tiba tuh badannya tergedrok. Ngerasa. Indigo tuh sebenarnya kategorinya banyak, Tergantung dia pakainya di mana gitu. nah di 5 orang tuh pasti ada yang indigo tuh, nah dia tuh pasti munculin itu, menampakkan sosoknya tuh pasti dia ke salah satu yang memang Yang paling sensitif. iya yang paling sensitif. Bisa jadi ya dari energi gunung itu sendiri. Nah kan Bang Penny bisa nerawang nih bang ya. Kita Terawang. penasaran nih ya, penasaran Iya, makhluknya penasaran. itu sebenarnya itu bentuknya apa gitu, kok sampai gede gitu. Itu di Gunung Kuta ya. Nah buat kalian yang belum ke Gunung Kuta, jangan lupa nih di daerah kita ya, masih daerah kita kan, itu tempatnya keren. Selain mistisnya, di mana? Di Bogor Timur. Jangan lupa nanti bisa mampir ke sini ngopi bareng kita. Ya semangat banget sih. Ya intinya sekalian lah dari sana ke sini. Iya. Atau mungkin dari sini ke sana. Iya, emang iya. Nanti ngopi kalian nih. Terutama buat para pendaki bisa juga kalian nih bareng-bareng pendaki apa pelancong awan ya? Pancung awan. Yang lambangnya gimana itu? Ada segitiga. Kayak Tapi sekarang udah diperbarui sih. Awalnya kan gambarnya pala orang yang ganti. Kalau siapa? Ya udah. Gimana bang? Yang Bang Pendi lihat itu sebenarnya itu makhluk apa bentukannya bang? Kalau dari wujud asli sih apa ya? Ya karena kita gini bang ya, nggak semua makhluk gaib itu kita bisa jelas ngeliat. Iya. Ya kecuali saya memang di lokasi itu, pokoknya hari itu, jam itu, menit itu, Di saya lokasi. posisi di lokasi itu baru kelihatan. Baru jelas. Jelas. Kalau misalkan kayak gini kan kebayang mah kebayang. Nanti jatuhnya kita tuh kayak cuman halusinasi pemikiran saya doang. Oh. Gitu. Kalau saya ngelihat memang ngelihat itu kayak ya sejenis hewan sih. Kalau misalkan kayak burung mungkin burung. Jadi gini loh. Kan kalau di hal gaib itu sesuatu yang nggak mungkin itu pasti mungkin. Pernah denger nggak kayak misalkan orang apa sih kalau kita bersekutu itu disebutnya kayak pengen kekayaan? Oh pesugihan. Pesugihan. Nah, biasanya kan kalau misalkan orang pesugihan tuh kayak dia tuh masuk ke guha, terus dia ditawarin kayak misalkan minum, makan. Nah, makan dan minumnya itu
berbeda dari nyatanya kita. Kayak misalkan nasi itu nggak kecil di kita, enggak, Iya. gede di sana. Oh, bentukannya jadi 2 kali lipat atau 3 Nah, kali lipat. ya mungkin salah satu dari gunung di situ tuh mungkin ada tempat kayak pesugihan. Burung tadinya kecil, biasanya di kita kecil nih, di sana tuh kayak gede. Oh, jadi secara burung gaib gitu. Burung gaib. Kayak gitu sih bang. Jadi bentukannya itu burung. Burung. Tapi pure burung apa beda gitu loh? Ya burungnya pasti beda lah. Nggak mungkin kayak burung segede burung. Nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak pasti gede lah. Gede. Maksudnya itu udah termasuk Bentukannya gaib aneh lah. gitu. Udah termasuk kayak mistis. Oh, Udah termasuk mistis. nah jadi Jadi bentukannya. apa? Kameramen mau nanya. Kalau untuk masalah di gunung kan ada capek atau apa itu kan bisa jadi halusinasi. Nah, ketika seperti itu, dia itu halusinasi atau emang beneran lihat? Itu perbedaannya kayak gimana dan penjelasannya kayak gimana, Bang? Nah, jadi cara ngebedainnya nih Bang. Jadi gimana cara ngebedainnya itu Ngelihat memang ketika capek gitu. kan namanya naik gunung nih, capek kan udah pakai spirit kayak apa sih naik spirit kita bukan spirit ya, spirit energi lah. Gojing bukan yang Iya. Ya kemarin juga teman kita pernah ke spirit ya jadinya. Nah, jadi mungkin apakah karena dia itu kelelahan terus lihat pohon ih kok jadi genderuwo nih apa emang dia waktu kelelahan itu si makhluknya itu bisa ngeganggu gitu. Jadi ngebedainnya kita ini halusinasi, ini nyata itu apa gimana? Cara ngebedainnya kita. Ya dari hal capek sih nggak terlalu mempengaruhi sih bang. Kayak ngelihat hal-hal kayak gitu. Iya ya, benar Iya. kalau dari siapa emang enggak Iya ya? enggak terlalu kayak mempengaruhi. Gitu. jadi di hipo. Ya, itu mah penyakitan. Maksudnya kalau udah ke hipo itu dia udah sakit gitu bang. Ya, Udah kalau beda. kalau misalkan hipo nih, sedangkan gejala hipo itu hampir sama kayak orang kesurupan. Oh, Gejala hipo itu. Nah, kita ngebedainnya ini hipo apa benar kesurupan? Bener kesurupan. Sedangkan mintanya sama kopi, Itu hipo itu kayak dia pengen yang panas-panas gitu. Jadi kayak saya kalau jelasin ngejabarin itu susah. Maksudnya agak panjang juga ya kalau untuk kayak misalkan membedakan kesurupannya lah. Intinya di kesurupannya ini tuh susah buat ngebedainnya. Gini aja deh. Enggak maksudnya gini, saya simpulin lah. Maksudnya saya rangkum sedikit karena kalau kita jabarin kan pertanyaannya lumayan panjang iya, juga lumayan ya. juga soalnya terlepas dari si Iya. kondisi orangnya ini. Iya, gitu. maksudnya penjabaran secara teorinya ini banget. Maksudnya waktu saya kan ada jadwal lagi. Iya, masih banyak jadwal Bang Masih Pendi. Kenapa mau klarifikasi juga kenapa kita jarang bikin konten sekarang Bang Pendi sedang banyak sekali kegiatan ya Bang. Kemarin kan ada dari Papua tuh. Kemarin yang dari kemarin juga nih konten terakhir ada juga yang dari Papua. Ibu siapa? Lia. Ibu Lia yang nonton kita alhamdulillah dia udah konsultasi sama Bang Pendi ya. Alhamdulillah sehat udah loh. sehat. Alhamdulillah. Salam ya Bu Lia sama keluarga. Sehat terus, dukung terus kami Travel Mystery sampai monet ya. Udah berapa tahun kita belum monet ya Bang ya, karena kesibukan masing-masing lah. Makanya Bisa nggak jawab loh? ya nanti dulu Bang. Oh iya. Nah makanya sekarang kita minta buat sobat travel tolong bantu kita ya. Share. Ya lanjut Bang Pendi. Nah kayak untuk ngejelasin kesurupannya tuh agak panjang juga teorinya. Intinya gini loh. Halusinasi seseorang memang kesurupan dari halusinasi itu memang cepat, tapi tergantung si orangnya. Satu, kondisi fit dari badannya, terus pemikirannya fresh atau enggak, itu kan mempengaruhi. Ya saya sebutin lah, ketenangan itu sebagian obat, kepanikan itu sebagian dari penyakit. Mungkin kayak ditimbulkan lah dengan hal-hal mungkin kayak misalkan gini loh. Kayak Bang Agi sedikit besarnya tuh kayak misalkan Bang Agi mau ke Gunung Gede nih. Cerita Gunung Gede tuh udah paham deh. Ada apanya, ya kan? Terus kayak mungkin di tempat ini tuh udah angker banget. Iya. Nah, secara tidak langsung, jangankan untuk nyampe ke sana, dari sini aja kita udah kepikir. Udah kepikir bahwa hal-hal mistis Hal-hal mistis tuh di sana tuh pasti kuat. Kayak gitu sih Bang Agi. Mungkin kalau lebih pengen ininya datang ke sini lah. Nih Bang Kita Pendi, ngopi lah. Kita ngobrol lah. Ini mungkin intinya gini ya Bang ya. Wah, parah gojing dikacangin parah. Wah. nih kan saya kali, Oh, iya. Bun, waktu kali. Bawa sini. Masih nanya. Cerita ya, cerita.
Kan bukan halusinasi apa gimana ya? Halusinasi. Iya. Halusinasi. Halusinasi. Iya sulit. Waktu Karimun ya. Iya, kan saya jalan sendiri. Teman-teman di belakang. Ada yang udah di depan, yang duluan. Saya sendiri Karimun. Kabut. Perjalanan ada kabut. Terus halusinasi pikiran saya kira Halusinasi. Ya lanjut. Kirain apa ya? Pas waktu di jalan ya, di pertengahan jalan. Dari jarak jauh itu kayak gundul. Pas sudah disamperin itu pohon. Nah, Itu kan pikiran ya. Ya itu yang saya sebut yang tadi Mang Haji. Maksudnya mungkin di sebelum berangkat tuh dia dari rumah tuh udah terpikir, maksudnya udah terbayang. Kayak gini loh, kayak misalkan saya ada nge-WA nih. Tolong dong datang buat nyusirin, misalkan bersihin rumah nih. Rumahnya tuh dia ceritain tuh rumahnya lokasi di ini. Itu udah secara tidak langsung udah kerekam. Jadi saya di perjalanan tuh kayak mungkin kayak ngelihat kebon ya kan, bukan hutan, malum lah, pasir angin pojok. Ini kan kayak misalkan saya ngeliat hutan tuh kayak ini ya, kok ada ini. iya, itu pasti ada. Tapi gini Bang, kadang si makhluknya ini bisa gak sih? Jadi kita emang bener pohon itu. Iya. Emang itu pohon misal gelap tempatnya. Jadi si pohon dan tempat gelap ini jadi media dia untuk mewujudkan di kita, bisa gak Itu sih? bisa. Jadi emang si makhluknya itu ada. Emang itu juga pohon, tapi si makhluknya ini yang membuat pohon ini seakan-akan jadi sosok dia. Pernah nggak? Kan kita pernah bahas juga ya, kayak orang tuh anak sekolah tuh yang seakan-akan pohon itu sekolah, Iya. ya kan? Padahal itu kan pohon. Jadi dia naik, ya kan? Sadarnya tuh pas ada orang lewat situ. Kalau bahasa kita ya, Jang, lu ngapain situ? Turun. Pakai seragam kayak gini nggak sekolah apa gimana? Lah ini saya sekolah. Nah, secara dia tuh mungkin itu tuh ya sekolah. Padahal secara nyatanya kan itu cuma pohon. Nah itu tuh kayak mungkin pohon-pohon kayak gitu tuh mungkin Jadi media dia. jadi media dia atau mungkin tempatnya dia. Cara Bukan halusinasi dong. Jatuhnya ya secara teori mungkin halusinasi ya Bang ya. iya makanya Secara kegaiban itu emang dia. enggak maksudnya Makhluk itu iya. penampakan. Gitu. Maksudnya halusinasi sama kayak penampakan tuh nggak jauh beda Jauh, sih. Iya. emang masih kayak gini. Cuma beda penjabaran dan Iya. kalau misalnya seorang yang berteori lah apa yang benar-benar sains ya pasti itu halusinasi semuanya juga. Halusinasi. Mereka itu bakal membantah hal-hal gaib. Iya, kayak sama kan di gunung-gunung gede ya. Banyak-banyak pendaki, banyak-banyak yang cerita itu sering denger tuh suara gamelan. Iya, suara gamelan kayak gitu. Bang. Nangisnya apa? Nenek-nenek orang-orang cantik lah. Iya. Dayang-dayang. Oh, kuntilanak. Iya, bukannya mau. Stok saya udah banyak. Saya kan penting. Nah, kita tarik lagi ke Gunung Gede nih, Bang. Ada apa sih Gunung Gede sampai seheboh itu, Bang? Katanya banyak yang ngedengerin apa sih? Suara gamelan. Nih, terus ada pendaki hilang yang 3 orang tuh yang sering menampakkan nama pendaki lain. Sampai dulu itu pernah ada videonya kalau nggak salah. Mereka itu lewat terus disapa, terus pas dilihat dia ke arah Selanta Bitana ya jalan, kalau nggak salah ya, saya lupa lagi soalnya. Terus mereka hilang aja kayak gitu. Itu tuh di Gunung Gede itu ada apa sebenarnya? Penasarannya sih itu ada apakah di Gunung Gede? Pertanyaan orang-orang pasti ke situ. Apakah sejarahnya itu ada sebuah kerajaan? Apakah secara gaibnya itu ada apa gitu? Kan yang paling terkenal Surken. Iya, Surya Kencana. Sampai katanya ada yang nikah lah di situ sama putri, gak tahu juga. Dari cerita-cerita, kalau saya dengarnya dari cerita-cerita orang yang jadi narsum ya di acara-acara kayak podcast ya, channel-channel lain. Channel podcast. Ya. Yang saya lihat tuh kan Gunung Gede berarti kan masih Jawa Barat ya. Yang saya lihat tuh maksudnya kayak banyak, mungkin yang salah satunya yang disebut sama Mali kerajaan mungkin ada. Bukan mungkin sih, itu udah pasti. Kerajaan gaib Pajajaran mungkin ya. Terus kayak banyak kayak kampung-kampung gaib, iya. Makanya gini loh. Setiap orang, ribuan orang tuh datang ke situ. Dan setiap orang tuh mempunyai kayak kesenangan atau kesukaannya tuh apa, iya ada. Contoh gini, saya tuh seneng kayak gamelan, atau mungkin kebalikan, dia tuh nggak suka sama suara gamelan.
Nah di sana tuh kayak dia datang udah disambut kayak gitu. Jadi mungkin kayak makhluk halus di sana kayak udah paham seseorang tuh kayak senangnya di mana atau bencinya di mana, mungkin kayak dari suaranya iya, mungkin dari sosok makhluknya iya. Itu pasti. Karena di sana tuh ya saking banyaknya gitu Bang. banyak Iya, Bang. makhluk Cuman yang lebih kuatnya di sana tuh kayak kerajaan Pajajaran tuh ada. Pajajaran Kerajaan Pajajaran ada. secara gaib ya Bang. Iya, jadi hampir semua dari ujung ke ujung mungkin gunung ya, dari ujung ke ujung gunung tuh ya diliputi kayak satu dari sosok manusianya kayak zaman-zaman kerajaan. Dua kayak aktivitas pun sama kayak zaman-zaman penjajahan kerajaan, ya kan, kerajaan zaman dulu ya. Ya saya sempat meskipun kayak ngelihat di YouTube, ngelihat di film-film, secara tidak langsung ilustrasinya tuh kayak gitu. Oh, Ya masih banyak juga sih. masih banyak. Tapi Masih ini banyak. buat kasus yang pendaki yang hilang, apalagi ada yang makhluk-makhluk merupakan si pendaki ini, itu mereka itu sebenarnya apa sih Bang? Apakah mereka cuma menampakkan diri mengganggu para pendaki ini? Apakah mereka itu ada yang pengen mereka sampaikan gitu? Gimana? Biasanya ya mungkin apa ya, dua-duanya bisa benar sih. Dua-duanya bisa benar. Mungkin ada yang ingin sesuatu yang disampaikan ke orang lain, iya. Dari sisi baiknya mungkin kan ada orang yang, kan ada makhluk tuh kayak dia tuh pengen nyampein ke seseorang tapi Gak bisa gitu. enggak, maksudnya di jalur yang salah. jalur yang Maksudnya di jalur yang enggak benar. Contoh gini. Saya datang. Tiba-tiba saya ketemu orang. Bang, jangan ke situ ya, ke sini nih. Padahal secara penglihatan kita dan nyatanya itu tuh nggak ada jalan, misalnya jurang. Oh, jurang. Iya, Kayak menyasarkan. Menyasarkan atau Mencelakakan. Nah, ada misalkan kayak tujuannya tuh baik. Misalkan kayak kita kesesat nih. Oh, kalau bisa kamu tuh ke sini. Tapi dia dengan cara menampakkan diri. Ya. Misalkan Bapak siapa? Saya penjual kacang di sini. Kan contoh ya kan. Di gunung itu jalan kacang Bang. Iya. Jualan kacang kan enak loh, masih kacang, Iya. kacang kukus tuh enggak? Itu legit banget. Yang mungkin Kayak santai aja. Minta disamit Bang ini Bang. Ini ngeledekin lu Bang. Dia kan pendaki kan. Kan dia nggak bisa pulang. Kayak cerita Jadi Tarsan loh. Tarzan nggak bisa pulang. kayak cerita yang kemarin kan ada cewek yang di Gunung Slamet ya, saya Iya, yang di Gunung Slamet yang ditunjukin oleh Burung. makhluk burung. Iya. Nah, itu tuh sama aja kayak setan yang menyerupai makhluk atau emang makhluk bener? Jadi gini Bang. Mau dipotong. Nah, pertanyaan dari kameramen. Iya. Kamerader apa? Kamin Rider. Jadi katanya gini Bang. Itu siapa sih sebenarnya? Saya juga bingung saya juga. Jadi gini Bang, ceritanya gini. Jadi kan kemarin tuh viral tuh yang ada cewek tuh yang anak masih ini ya remaja ya? SMK. SMK ya? SMK. Apa katanya suka? Iya. Katanya dia tersesat nih Bang. Terus dia itu katanya ngikutin seekor burung. Sampai akhirnya alhamdulillah terselamatkan. Ketemulah sama tim SAR. Nah pertanyaan itu si burungnya itu apakah makhluk jadi-jadian yang menyerupai burung? Apakah emang pure burung yang ingin yang emang ya intinya ada ya ngasih jalan atau petunjuk alam? Gini loh, kalau dari hewan tuh biasanya untuk hal gaib atau mistis itu jarang. Rata-ratanya tuh memang kayak dia tuh asli gitu, petunjuk asli. Jarang sih kayak contoh gini, ada satu orang misalkan datang ke gunung. Nah dia nggak tahu kenapa tuh kayak ketemu misalkan harimau, misalkan kan nggak mungkin harimau ini tiba-tiba langsung rekam, atau misalkan harimau gaib lah atau gimana gitu. Enggak, maksudnya kalau setiap ketemu dengan hewan, jenis hewan itu tuh udah nyata. Itu udah nyata, mungkin kayak apa ya, kedekatan hewan mungkin sama manusia lah. Gimana sih? Mungkin gini ya. Enggak sih gini loh. Sebenarnya jadi terkesima. Biasa aja Bang. Salah. Oh malam minggu loh ini. Oh iya, amin juga. Enggak, maksudnya ini ada yang WA juga sih. Ayam. Ayam. Enggak, maksudnya gini. Saya serius nih. Tadi saya Emang dari tadi dia serius.
Saya sempat serius tapi gitu sih. Gitu. Ngapain bang? Serius juga kalau di penjara. Kayak hewan gitu ya ketemu sama kita, itu jarang sesuatu hal gaib atau sesuatu yang mistis, atau mungkin kayak orang berpikirnya gini, apa jangan-jangan ini hewan jadi-jadian. Iya kayak gitu. Itu enggak, itu biasanya real hewan biasanya ya, tapi nggak semuanya. Kayak misalkan nunjukin arah supaya nggak tersesat, atau nunjukin arah supaya dia keluar dari tempat yang memang Berbahaya lah. Iya berbahaya, itu udah real, udah nyata. Mungkin gini ya bang Mungkin ya. kayak kebaikan, mungkin ada baiknya ini orang, kayak hewan tuh ditunjukin sama Allah lah. Udah, Iya. nah ini nih pelantarannya gitu. Atau enggak gini sih, namanya hewan kan dia sensitif ya bang, instingnya Iya, gitu. instingnya kuat. Jadi dia itu cenderungnya itu ke tempat yang menurut si hewan ini aman. Nah, si orang ini ngikutin ya dia biasanya ke tempat yang paling aman gitu Iya, ya. mungkin kayak ya. ih, ada kucing nih ya, siapa tahu itu jadi Iya. penunjuk arah Iya, yang ngikutin. Jadi Nah itu kayak mah bisa dikabul ya doanya oleh yang maha Iya. kuasa. Kalau dia enggak, apa? Tapi enggak sih, dia kalau kalau itu Kemarin ini bang dia pernah ngikutin kucing katanya di gunung ya. Iya, diikutin taunya kucingnya gali-gali berak bang. Jadi cuma nontonin kucing berak tadi. enggak berarti gini, Bang. Enggak, ada istilah kayak gini loh. Doa. saya mau nanya nih, Nah, kan nanya si nih. cewek itu ya kejadiannya kayak saya. Waktu malam dia mau tidur, ada yang manggil kayak gitu, Iya. ada yang manggil Di gunung di posisinya. gunung, iya Posisinya di posisi gunung. gelap. Lebih serius. Sama dia disamperin, Iya. bentuknya kayak makhluk ya, nggak tahu sih makhluk apanya. Kayak Cuma mana? cerita si cewek kejadiannya. Waktu disamperin itu pohon sama kejadiannya sama saya, sama Sama. Oh, iya. Jadi katanya Kejadiannya bersama dia. Iya, malam. Malam-malam Sama. ada suara manggil. Ya kayak gitu. Buka tenda keluar ada makhluk Kayak mungkin penasaran. genderuwo. Soalnya disamperin lagi pohon. Dia udah Kucing lagi kepala, berak. enggak, dia udah kepala pusing. 3 hari 3 malam kan dia kejadiannya. Iya. Ini maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Enggak sih gini. Kau bingung ya? Enggak usah gitu mungkin. Mungkin kisah yang tadi itu sama kayak kisahnya dia. Iya. Iya. Kan sedikit banyak udah tadi kita jawab kan. Iya. Sama iya. Ada tuh gunanya apa sih? Dia bertanya. Iya. Dia tuh antara bertanya apa ngasih tahu gitu. Kasih Mungkin tahu, gini kali, Bang. kasih Mungkin tahu. gini. Yang memang jadi pertanyaan besar dia tuh sedikit banyak mungkin udah kita jawab. Iya. Satu itu. Tapi gini, Bang. Ada 2 ya kemungkinan. Kalau doa nggak dikabul itu dikibul. Ya udah. Ya. Paham. Banyak Kembali lagi ke Sampai Gunung paham Gede ya. nih bang. Nah menurut Bang Penny kan di Gunung Gede itu udah bang sih banyak ya cerita-cerita Gunung Gede ya. Iya. Bagi filmnya nih seru banget nih. Udah pada nonton belum ya? Nah, makanya buat Repo Misteri nih sobat-sobat Repo Misteri jangan lupa giveaway. Ada link donasi ya, link donasi buat kita nonton. Kalian juga yang pengen ngedaki nih bareng tim apa? Lancong awan. Lancong Awan bisa Kayak- di komen aja langsung. Nah lanjut bang nih bang di Gunung Gede. Menurut abang kan di situ ada kerajaan, terus ada juga kerajaan Pajajaran, terus banyak kampung-kampung gaib, terus ada juga si makhluk-makhluk itu real bukan si orang yang hilangnya ya bang ya, itu makhluk ya, makhluk-makhluk lah yang menyerupai orang-orang yang hilang di Gunung Gede. Nah sekarang pertanyaan pokoknya yang paling terakhir, kenapa gitu? Apa sih syaratnya buat orang-orang ini kenapa dia yang diganggu gitu? Ada apa? Kenapa dia harus diganggu gitu bang? Apakah ada kesalahan? Apakah ada aturan di setiap gunung itu ada aturan? Apa gimana? Apa orangnya lagi apa saja gitu kayak temen saya bang? Siapa ya yang ngikutin kucing Saya kencing Iya, Bang. sembarangan. kayak misalnya kencing sembarangan Iya, ya kebanyakan ya. Terus ada yang apa sih kayak banyak tuh bang yang katanya yang apa bercumbu lah di gunung itu bang. Makanya
banyak orang yang sebenarnya setan juga bisa sirik sih bang. Nih orang kurang aja gitu tuh. Gua aja jomblo di sini beratus-ratus tahun. Itu apa gimana bang? Kok bisa gitu? Apakah gini. mereka nggak sengaja gitu? Misalnya, apakah di gunung itu ada gerbang-gerbang gaib yang sehingga nggak boleh dilalui manusia gitu? Sehingga kalau dia lewat situ itu dia bakal berbenturan dengan hal gaib. Gimana bang? Sok ditanya. Ini saya yang jawab lagi nih. Iya. Masa sayang jawab. Fungsinya di berdua tuh apa? Sebenarnya mereka berdua itu, nah itu dia bang. Mereka itu netizen katanya yang kesal sama abang, jadi pengen langsung gitu menghujat langsung di video. Jadi Ada langsung itu aja nih buat menghujatnya. apa syaratnya membuat seseorang itu diganggu atau mengalami hal gaib di sebuah gunung? Pokoknya gini, yang terpenting tuh niat awal kita niat itu senat untuk apa, ya kan? Niat satunya untuk apa dulu. Terus yang kedua, mungkin dari kayak orang bisa nih, kayak orang lebih sensitif sama orang yang memang bisa itu beda. Beda Iya, kalau orang sensitif kan di mana aja pasti dia kena gitu. mengalami hal gaib. Mengalami hal gaib atau berbenturan dengan hal gaib itu pasti ada. Bisa ini bang, Pak di rumah itu dia nggak sensitif, tiba-tiba nanjak gunung dia tiba-tiba jadi langsung sensitif gitu. Ada yang seperti itu. Iya. Bagaimana itu bang? Iya, makanya tadi yang saya awal sebutin. Iya. Kebanyakan kayak orang sensitif tuh di tempat manapun dia tuh pasti bisa kayak gitu. Maksudnya berbenturan energi dengan hal-hal gaib atau hal-hal negatif tuh pasti ada. Apalagi mungkin kalau di rumah dia Bahasa- kenapa nggak terlalu sensitif ya, kan di rumah dia Ya kurang. mungkin kegiatannya lebih banyak kayak kesibukannya lah. Iya. Kayak misalnya masak, ya kan, cuci. Ya mau jauh banget bang, udah lanjut bang, lanjut. Apa sih tadi? Kok ngancurin dong, orang udah terkonsep. Ditanya dia langsung hancur bang. Iya. Terus siapa sih? Bingung saya juga. Ini gini. Bukan dia mah. Ya kan, satu itu. Yang keduanya niat awalnya kita dari sana tuh apa? Dari sini tuh ke sana tuh apa? Yang kedua, yang ketiganya tuh kayak kalau misalkan ada orang bisa atau orang ngerti lah dengan hal-hal gaib, jangan kayak misalkan niat ke sana tuh kayak pengen buktiin atau pengen nantang gitu. Kayak gitu. Apalagi dia kalau bisa udah kayak bisa nerawang gitu. Ah, di sini ada gerbang gaib nih. Ah, udahlah. Gua bongkar nih atau gua buka nih. Nah, sehingga kan memicunya tuh ke semua orang. Jadi orang yang kayak nggak sensitif, orang yang biasa aja tuh bisa jadi mungkin diganggu. Atau mungkin kayak orang nggak percayaan, cuman kayak niat tafakuran ke sana, kayak ciptaan Allah tuh indah loh gitu. Pas ke sana gara-gara orang satu ini nih, yang sok tahu bisa buka gerbang, ternyata memang bisa bener. Ya akhirnya dampaknya ke semua orang ini. Bisa jadi kayak gitu sih bang. Oh. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, tapi kalau kayak kencing sembarang kayak gitu ngaruh gak bang? Ya ngaruh lah. Apalagi- Jangankan di gunung. Oh. Kemarin kan dia sedangkan ini. Ya makanya Ini ada gunanya juga sih dia masuk sih. Dan maksudnya biar kayak menghangatkan suasana. Tapi saya Tapi kalau saya ngerasanya gini bang, kalau dia yang melakukan hal-hal itu kayaknya setan-setan ini wogah gitu, ganggu dia bang. Wogah itu ogah gitu, males gitu. Soalnya Kayaknya itu buat apa gunanya? cuma itu kayak lebih hina gitu. Aduh, salah. Ayo lanjut apa pertanyaannya? Enggak sih. tapi saya waktu ke kota ya kencing sembarangan. Saya bilang gini, permisi mau kencing. Pas waktu ke Halimun saya lupa bilang kayak gitu. Nah kejadiannya kayak jalan sendirian kabut. Itu ya. Apakah itu ngaruh? Kita bilang permisi Iya atau kayak apa? gitu, kayak kan banyak kayak kalau pengen kencing harus permisi dulu, kalau pengen berak harus Iya, permisi kayak dulu gitu. gitu di gunung. Ya sebenarnya attitude itu nggak ada batasannya sih bang. Maksudnya Permisi ada yang jawab mangga yuk. Bingung ya nggak nanti. apa-apa. Yang penting. Masa harus kencing sambil lari? Nah sekarang saya gini loh. Enggak, maksudnya pertanyaan serius saya gini loh. Kan kita bilang attitude kan, kita bilang permisi atau panglumpang kalau bahasa kita. Iya. Nah dari sisi bahasa gitu aja, ketika kita lontarkan, kita tuh udah berpikir bahwa konsekuensinya tuh pasti ada orang yang ngejawab secara gaib atau ada orang yang memang ada gitu secara nyata. Kan dari situ kita juga udah paham gitu loh. Orang kosong nih, nggak ada orang, kita baca nih panglumpang. Lalu kalau misalkan nggak yakinin hal gaib ngejawab, ya udah kayak gue nggak usah bilang panglumpang.
Kan? Iya. Ya intinya kalau misalnya gitu lah. mau dimanapun kalian berada sih Itu sebenarnya harus ada. sih. Walaupun ada yang jawab ada yang enggak, pokoknya intinya itu di sini saya niatnya itu positif lah. Iya. Ya dari kata-kata itu gue sebenarnya ngeluarin aura-aura positif ya bang ya. Iya. Energi positif. Energi positif. Bukan aura-auran. Bukan aura-aura, malu. Nah ini ya bang ya, berarti clear nih, berarti kebanyakan yang diganggu itu pertama ada aja orang yang menantang lah, Iya. atau ada orang yang bisa kayak gitu membawa-bawa kayak jimat Iya. itu juga ngaruh ya bang. Iya, ngaruh Intinya itu. ada hal-hal kayak gitu. Yang ketiga mungkin dari niatnya atau Iya. enggak attitude dia di tempat orang atau di gunung itu kelakuan dia itu sembarangan buang sampah sembarangan, itu bisa juga Itu keganggu. bisa keganggu. Apalagi misalnya orang yang punya niat yang punya niat ini bang kayak pacaran kayak gitu atau ngelakuin hal-hal kayak cinta di kayak gitu. Nah, soalnya pernah ngedengar katanya yang pernah yang kayak gitu tuh mereka itu malah lebih kayak sampai meninggal gitu pulang-pulang. Gimana itu? Lancet. Iya, soalnya gini bang, nggak selamanya tempat yang sekiranya mungkin banyak legenda atau cerita mistisnya. Kayak gini lah, kayak cerita di tempat itu tuh banyak sejarah yang memang kurang baik lah, negatif gitu. Itu pasti di tempat itu tuh ada ya lah yang positif. Mungkin kayak misalkan harimau nih menjelma sebagai orang, atau mungkin orang menjelma sebagai harimau, atau kebalikannya. Mungkin Mau berarti. jadi kayak penyebar Islam dulunya, maksudnya orang-orang baik gitu loh, nggak mau sampai tempat itu dikotori gitu loh. Mungkin salah satunya itu, tapi dengan catatan ya perlu digarisbawahi, saya tidak meyakini bahwa yang namanya nyawa itu adanya di makhluk gitu. Tetap yang namanya nyawa itu adanya di Allah. Cuman mungkin karena perbuatan kalian yang memang kurang baik ya, sehingga mungkin kayak alam Allah itu ya yang mendukung. Ya udah matiin aja lah. Gak guna. Kalau kata Bang Mandra tuh sombong amat. Nah kayak apa sih bang? Nah sekarang yang terakhir nih, yang paling fatal buat para cewek-cewek nih bang, mereka kan sih naik gunung itu sama head gitu, itu lebih tinggi gak sih diganggunya oleh makhluk-makhluk seperti itu yang head? Jangankan di gunung, kayak di tempat-tempat ramai kayak gini, mungkin tempat kita ya sama lah. Sama kayak di pabrik kayak gitu tuh pasti. Saya pernah dulu ada kesurupan massal di salah satu perusahaan, nggak saya sepil ya. Apa boleh disepil? Boleh lah. Oh boleh. Aja gak apa-apa. Pokoknya di salah satu pabrik garmen yang ada di Citerep. Karena ada salah satu tamu saya tuh kerja di situ ngechat lah ke saya, bisa datang nggak ke sini? Kata saya, ngapain ke pabrik? Panggilan kerja apa gimana ya? Ini mau ngapain, kata saya? Ini katanya ada yang gini di salah satu gudang. Oh ya udah, berangkat saya ke sana. Apa saya cek semuanya, udah sadar lah. Saya bukan cek ya, kok saya ngecek orang yang head ya? Saya tanya satu persatu, ternyata yang memang kesurupan tuh ada sebagian yang lagi head. Nah, jadi gimana tuh bang? Nah peringatan berarti. Dia munanya nggak jadi loh. Gini, buat kamu yang suka bawa ciwi-ciwi ke gunung, tanya dulu lagi head apa enggak, soalnya bahaya. Kalau misalnya cewek itu gak ngaku gimana? Jadi kayak memaksakan diri dan penasaran gitu. Ya itu mah DL. Apapun yang terjadi DL gitu aja. Ya, anak kau nanya saya ya. Isebel, ya orang gimana isebelnya? 1, 2, 3. Ada bareng yang bareng apa? 3, 2, 1. Ini isebel. Kok mengerikan ya? Segmen ini jijik. Nah namanya juga jiwa. Kita nggak terlalu formal kayak konten-konten sebelumnya ya, kita santai. bahas lebih Bincang-bincang santai. soalnya banyak komenan juga bang kemarin bang, ini mah apa ya, apa sih? Gini loh, bentar ya. Seminggu lanjut, lagi kayak ada yang kurang ya. Kurang apa bang? Sepertinya bang Fendi ada yang kurang. Maksud kok? Ya enggak sih. Iya, Saya takut masuk kebelibet gitu. Iya. Nanya pas saya nanya, Bang, iya bukan ya. oh iya. Soalnya ada perubahan tim ya guys ya. Itu rambutnya kemana ya? Ini ada udah tumbuh kok. Jalan saya sudah dicukur ya guys ya. Ya, intinya gitulah. Iya. Apa sih Bang Agi mau nanya? Pokoknya intinya. Males nanya. Siapa yang lu yang mau nanya? Ayo. Ya sok nanya. Nah, kan tadi cerita tentang yang kayak gituan ya, yang Iya. kayak hal fatal-fatalnya. Saya mau nanya nih, apa saja sih persiapan yang harus dilakukan untuk naik gunung atau mendaki gunung, biar kayak gak ada Keganggu hal gaib gitu, keganggu yang hal enggak gaib gitu. Ya baca doa aja ya sebenarnya. Iya, yang pertama tadi. Maksudnya gini ya, kayak
kayak orang yang nggak seneng gunung itu udah menjas mungkin kayak lu ngapain sih ke gunung, anjir lu ngapain ke gunung gitu. Ya, Padahal bahan kayak gitu ya. iya apa sih intinya gimana persiapan kita, Iya. misalnya supaya terhindar dari hal-hal Yang iya tidak diinginkan. intinya yang pertama niat awalnya kita tuh apa kesana, niat awal. niat awal. Kalau kita niat kesananya buat kayak hura-hura kayak gitu, Udah, mending di darat aja deh. iya, Gitu. gitu. Yang kedua, Itu ya di darat kalau benar sih. maksudnya di dataran rendah Ah, gitu. iya. Biasanya di dataran- gitu kan ya. Kedua apa? Kedua biasa jadi males dijawab. Yang keduanya ya kita jangan lupa baca-baca. baca-baca doa, ingat. Yang ketiganya kita di sana tuh kayak tafakur, melihat ciptaan Allah tuh indah banget. Iya. Yang keempatnya kita nyari kawan lah. Iya. Gimana caranya kawan lain bisa jadi deket sama kita gitu, banyak silaturahmi. Iya. Kan? Kan biasanya kayak gitu kan ada grup-grupnya juga kan. Iya. Coy kesini ya gunung ini ya, gunung apa ya, gunung itu ya, gunung itu ya. Ya makanya kemarin banyak juga bang kejadian-kejadian kayak pendaki-pendaki baru ya yang ninggalin temennya lagi sakit hipo malah ditinggal kayak gitu, jadi mereka mementingkan ego masing-masing Iya, buat gitu. Iya, nih. gua ngerasa kuat kadang sendiri jalan gitu, bahkan ada temennya yang sakit ditinggalin demi mencapai ke puncak gitu, padahal kan itu hal yang kurang baik ya. Harus ada kan kalau pendaki itu harus ada prinsip kayak naik bareng turun bareng gitu bang. Nah buat terakhir nih bang, buat ini para pendaki apa sih terakhir ini sarannya, pesannya, terus kalau ada doanya apa gitu buat untuk Islam. Ayo yang non Islam apa doanya? Gak tahu ya. Yang penting naik bareng turun bareng selamat pokoknya. Gimana doanya bang sih, doanya terakhir, doanya buat kemana-mana itu kita selamat. Ya maksudnya pesan dari guru saya, mau kemana aja jangan lepas dari ayat kursi. Ya kursi, Ayat ingat kursi kawan-kawan. itu Apa enggak? apa Apa? Coba. Bisa salah lama. Yasin. Yasin. Ayat kursi Yasin bang. Ini gimana itu? Agamanya apa ini bang? Kacau. Bercanda. Bukan bercanda, emang dia nggak tahu ya. Udah. Penutupan aja bang, gimana bang? Hari ya maksudnya kayak ayat kursi itu jangan sampai Ya. lepas, katanya keluar terus bismillahirrahmanirrahim kayak gitulah. Ya mungkin para pendaki ada yang mustahil. mungkin ada yang lebih tahu lah. Iya. Yang, Kalau yang, doa Al-Fatihah bisa gak dari rumah? ya maksudnya yang nggak bisa, yang nggak apal. Maksudnya gini loh, doa tuh nggak harus kita baca bahasa Arab atau mungkin dari Quran. Ya lebih baiknya kan, lebih bagusnya dan lebih berkahnya itu sebenarnya dari Quran. Ya kan Quran. Dengan bahasa kita mungkin Iya, ya Allah, kalau saya mau misalnya ke nggak sana apa. nih, ya kan saya minta perlindungan. Mudah-mudahan saya berangkat dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Kayak gitu, niat kayak gitu aja sih. Iya. Yang keduanya ya harus fit lah badan. Jangan sampai orangnya lagi meriang sudah langsung. Kan nggak mungkin. Tidak memaksakan lah. Iya, Kan- saya waktu ke Kuta badan meriah. Memaksakan ya. Memaksakan ya. Meriangnya dia merindukan kasih sayang. Merindukan kasih. Apa ini sebenarnya gimana? Ini Nah, buat sobat Travel Mystery kayaknya kita giganya sampai sini aja ya. Soalnya makin lama makin ngaco. Taruh. Kata-kata untuk hari ini gimana? Kata-kata untuk hari ini semua malam minggu malah bikin konten ya. Nah makanya buat sobat travel jangan lupa like-nya, komennya juga minta, subscribe-nya juga minta. Kalau bisa kita bulan sekarang monet ya bang ya. WA-nya nggak usah, nggak penting kamu asli. Ntar kayak yang kemarin kasus Abijar langsung di cancel. Gak ada yang nonton bang, gara-gara sombong ya bang. Mungkin jangan sombong bang. Netizen Ya. itu maha benar. Yang tadi saya sebut benar kata Bang Mandra, sombong amat. Sombong. Iya, kita sekarang netizen itu udah bener-bener bahaya bang. Mereka bisa menaikkan kita, bisa nendang kita, nyungsebin kita, jorokin kita, mereka bisa bang. Bisa gini juga ya. Makanya harus gini ya Mas ya. Sampurasun netizen kayak gitu. Ya jangan lama-lama, saya Gilang dan pada kucut-kucut juga Fendi. mengucapkan minal aidin, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Next time.